Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Rati Suciati dengan NPM 1701020117. Kemudian yang selanjutnya ada Mbak Nanda Saputri dengan NPM 1701020070. Kemudian ada Mbak Ambar Widijayanti dengan NPM 1701020079. Kemudian ada Mbak Fitriah Pujianti dengan NPM 1701020090. Kemudian yang selanjutnya ada Mbak Destina Inka Geraldine dengan NPM 1701020100. Kemudian yang terakhir ada Mbak Karina Puspasari dengan NPM 1901020075. Untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Saputri, NPM 1701020070. Ingin mempresentasikan tentang nilai saham. Sebelum membahas tentang nilai saham, kita terdapat beberapa yang mempengaruhi tentang saham tersebut. Yang pertama itu nilai buku, yang kedua nilai pasar, dan yang ketiga nilai intrinsik. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Nilai pasar merupakan nilai saham yang seharusnya ada di pasar. Sedangkan nilai intrinsik merupakan nilai saham yang sesungguhnya. Selanjutnya terdapat nilai buku dan nilai-nilai lain yang saling berhubungan. Yang pertama itu nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar bersaham. Nilai nominal ini merupakan modal per lembar yang secara hukum harus ditahan di perusahaan untuk proteksi kepada kreditur yang tidak diambil oleh pemegang saham. Yang kedua terdapat nilai agio saham. Agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Yang ketiga, nilai modal yang disetor. Nilai modal yang disetor merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen maupun saham biasa. Yang keempat terdapat laba yang ditahan. Laba yang ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang sahamnya. Laba yang tidak dibagikan ini akan diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Laba ditahan dalam penyajiannya di neraca menambah total laba yang disetor. Karena laba yang ditahan ini milik pemegang saham yang berupa keuntungan yang tidak dibagikan, maka nilai ini juga akan menambah ekuitas pemilik pemegang saham di neraca. Yang kelima terdapat nilai buku. Nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Terdapat rumus nilai buku per lembar saham, yaitu total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Terdapat perhitungan nilai buku per lembar saham untuk dua macam kelas. Yang pertama, hitung nilai ekuitas saham preferen. Nilai ekuitas dihitung dengan mengalihkan nilai tebus ditambah dengan dividen yang diarias dengan lembar saham preferen yang beredar. Jika nilai tebus tidak digunakan, maka nilai nominal yang digunakan. Di dalam perhitungan ini, agio saham untuk saham preferen tidak dimasukkan karena pemegang saham preferen tidak mempunyai hak untuk agio ini walaupun berasal dari saham preferen, sehingga nilai agio ini dimasukkan sebagai tambahan nilai ekuitas pemegang saham biasa. Yang kedua itu hitung nilai ekuitas saham biasa. Nilai ekuitas saham biasa dihitung dengan mengurangi nilai nilai total ekuitas dengan nilai ekuitas saham preferen. Yang ketiga, nilai buku saham biasa dihitung dengan membagi nilai ekuitas saham biasa dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Terdapat contoh 5.1 yang di halaman 203 pada buku Jogianto. Soalnya itu, suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa
1 juta lembar dengan nilai nominal Rp5.000. Pada tanggal 18 Februari tahun ini, perusahaan mengeluarkan sebanyak 800.000 lembar saham biasa dengan harga Rp8.000 per lembar sahamnya. Dari penjumlahan saham ini, perusahaan mendapatkan nilai sebesar 400 juta rupiah yang dari perhitungan 800 lembar per saham itu dikali dengan Rp8.000 yang terdiri dari modal saham biasa 800 lembar dikali 5.000, hasilnya itu 4 miliar rupiah. Agio saham biasa 800.000 lembar dikali 3.000 rupiah, hasilnya 2.400.000.000. Total kas diterima itu dari 4 miliar ditambah 2,4 miliar itu hasilnya 6,4 miliar. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nanda. Jadi nilai total saham Triasuri adalah 100.000 dikalikan dengan 500.000 rupiah, yang hasilnya sebesar 1.500.000.000 rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember tahun ini, sebanyak 20.000 lembar saham Triasuri dijual kembali dengan harga Rp17.500 per lembarnya. Dari penjualan saham Triasuri ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp350 juta, yang terdiri dari modal saham Triasuri 20.000 dikalikan dengan Rp15.000, hasilnya Rp300 juta. Agio saham Triasuri yaitu 20.000 dikalikan dengan Rp2.500, hasilnya Rp50 juta. Kemudian total kas diterima yaitu sebanyak Rp350 juta. Pada tanggal neraca yaitu 31 Desember tahun ini, posisi saham Triasuri perusahaan adalah sebanyak 80.000 lembar, yaitu 100.000 lembar pada tanggal 17 November dan dijual 20.000 lembar pada tanggal 5 Desember. Nilai dari saham Triasuri ini adalah sebesar Rp1.200.000.000, didapat dari Rp1.500.000.000 dikurangi dengan Rp300 juta. Saham Triasuri ini adalah milik perusahaan, bukan milik pemegang saham biasa, sehingga akan mengurangi total nilai ekuitas. Misalnya, laba ditahan untuk akhir tahun ini adalah sebesar 550 juta. Ekuitas pemegang saham, modal di setornya terdiri dari modal saham biasa nominal Rp5.000 diotorisasi sebanyak 1 juta lembar. 800.000 dikeluarkan dengan harga Rp8.000 dan 720.000 beredar. Kemudian total modal sahamnya sebanyak 4 miliar. Kemudian tambahan modal di store yang terdiri dari agio saham biasa, agio saham Triasuri sebanyak 2.400.000.000. Kemudian total tambahan modal di store sebanyak 50 juta, sehingga totalnya 2.450.000.000. Kemudian total modal di setor sebanyak 6.450.000.000. Laba ditahannya tadi sebanyak 550 juta. Kemudian total modal di setor dan laba ditahan sebanyak 7 miliar rupiah. Kemudian dikurangi dengan saham Triasuri sebanyak 80.000 lembar, yaitu dikurangi 1.200.000.000 rupiah. Kemudian total ekuitasnya sebesar 5.800.000 rupiah. Kemudian contoh selanjutnya yaitu mengacu contoh yang pertama tadi, jumlah saham biasa yang beredar pada tanggal neraca adalah sebanyak tanggal 18 Februari dijual sebanyak 800.000 lembar. Tanggal 17 November membeli balik sebanyak 100.000 lembar. Kemudian jumlah saham biasa beredar yaitu 700.000 lembar. Kemudian tanggal 5 Desember dijual kembali sebanyak 20.000 lembar. Kemudian jumlah saham beredar akhir tahun yaitu sebanyak 720.000 lembar.
Nilai total ekuitas pada akhir tahun adalah 5.800.000.000 karena perusahaan hanya mempunyai sebuah kelas saham saja, yaitu saham biasa. Maka nilai buku per lembar saham biasa ini dapat dihitung sebesar Rp8.056. Itu dihasilkan dari 5.800.000.000 rupiah dibagi dengan 720.000. Kemudian contoh selanjutnya yang ketiga yaitu sama dengan contoh yang pertama, tetapi perusahaan juga mengeluarkan saham preferen. Pada tahun ini sebanyak 100.000 lembar saham preferen dengan nilai nominalnya sebesar Rp10.000 dan dividen dibayar kumulatif sebesar 7% telah diotorisasi. Sebanyak 80.000 lembar diantaranya telah beredar dengan nilai jualnya sebesar Rp15.000 per lembar. Dari penjualan saham preferen ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp1.200.000.000, yaitu hasil dari 80.000 dikalikan dengan Rp15.000, yang terdiri dari modal saham preferen 80.000 dikalikan Rp10.000, hasilnya 800 juta. Kemudian agio saham preferen 80.000 dikalikan dengan Rp5.000, hasilnya 400 juta. Total kas diterimanya sebesar Rp1.200.000.000. Kemudian penyajian ekuitas saham preferen dan saham biasa di neraca, yaitu terdiri dari modal di setor. Modal di setor itu ada modal saham, 7 saham preferen nominal 10.000, kumulatif 100.000 diotorisasi dan 80.000 dikeluarkan dan beredar, yaitu hasilnya sebanyak 800 juta. Kemudian saham biasa nominalnya Rp5.000, diotorisasi sebanyak 1 juta lembar, 800.000 dikeluarkan dan 720.000 beredar, dan totalnya yaitu sebesar Rp4 miliar. Kemudian total modal saham itu menjadi Rp4.800.000, yaitu hasilnya 800 juta dikalikan ditambah dengan 4 miliar, yaitu Rp4.800.000.000. Kemudian ditambahkan modal di store, yaitu terdiri dari agio saham preferen sebanyak 400 juta, agio saham biasa 2.400.000.000, dan agio saham treasury sebanyak Rp50 juta. Total tambahan modal di store sebanyak Rp2.850.000.000. Kemudian total modal di store-nya menjadi Rp7.650.000.000. Laba ditahan Rp550 juta. Kemudian total modal di store dan laba ditahan Rp8.200.000.000. Kemudian dikurangi dengan saham treasury sebesar 80.000 lembar, yaitu Rp1.200.000.000. Dan akhirnya total ekuitas sebesar Rp7 miliar. Kemudian contoh yang keempat yaitu misalnya lamanya dividen untuk saham preferen yang berada di arrears in adalah 1 tahun. Nilai ekuitas dari saham preferen adalah sebagai berikut ini. Nilai nominal saham preferen 80.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan dengan Rp10.000, yaitu jumlahnya 800 juta. Kemudian dividen in arrears 80.000 dikalikan 7% dikalikan Rp10.000, hasilnya 56 juta. Ekuitas saham preferennya menjadi Rp856 juta. Nilai buku saham biasa adalah sebesar Rp8.533 per lembarnya, yaitu didapat dari 7 miliar dikurangi dengan 856 juta dibagi dengan 720.000 lembar saham biasa yang beredar. Kemudian contoh yang kelima, jika nilai tebus dari saham preferen disebutkan, maka nilai ekuitas saham preferen ini dihitung berdasarkan nilai tebusnya, bukannya menggunakan nilai nominalnya. Misalnya nilai tebusnya adalah sebesar 12.500 per lembar, maka nilai ekuitas saham preferen adalah sebesar nilai tebus saham preferen 80.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan dengan Rp12.500, hasilnya 1 miliar. Kemudian dividen in arrears
80.000 dikalikan 7% dikalikan dengan Rp10.000. Hasilnya Rp56 juta. Kemudian ekuitas saham preferennya menjadi Rp1.056 juta. Maka nilai buku saham biasa adalah sebesar Rp8.256 per lembarnya. Didapatkan dari 7 miliar dikurangi dengan 1.056 juta dibagi dengan 720.000 lembar saham biasa yang beredar. Nilai pasar atau value market berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Selanjutnya, nilai intrinsik. Beberapa pernyataan mendasar dilemparkan, seperti misalnya, apakah harga saham di pasar mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan? Jika tidak, beberapa nilai sebenarnya dari saham yang diperdagangkan tersebut, nilai seharusnya ini disebut dengan nilai fundamental atau fundamental value atau nilai intrinsic value. Pendekatan nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang juga disebut dengan metode kapitalisasi laba atau capitalization of income method karena melibatkan proses kapitalisasi nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Dua macam analisis yang banyak digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya dari saham adalah analisis sekuritas fundamental atau fundamental security analysis atau analisis perusahaan, company analysis, dan analisis technical analysis. Untuk analisis fundamental menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan seperti laba, dividen yang dibayar, penjualan, dan lain sebagainya. Untuk analisis teknis menggunakan data pasar dari saham, seperti harga dan volume transaksi saham untuk menentukan nilai dari pasar. Dividen tidak teratur. Kenyataannya beberapa perusahaan membayar dividen dengan tidak teratur, yaitu dividen tiap periode tidak mempunyai pola yang jelas, bahkan untuk periode-periode tertentu tidak membayar dividen sama sekali. Misalnya dalam periode masa rugi atau dalam periode kesulitan likuidasi. Sedangkan dividen konstan tidak bertumbuh, umumnya perusahaan enggan memotong dividen akan dianggap sebagai sinyal jelek oleh investor. Perusahaan yang memotong dividen akan dianggap mengalami kesulitan likuidasi sehingga perlu mendapatkan tambahan dana dengan memotong dividen. Perusahaan emiten tidak ingin mengeluarkan sinyal seperti ini sehingga jika tidak sangat terpaksa sekali, biasanya perusahaan tidak akan memotong dividennya. Selanjutnya saya Destina Idka akan melanjutkan dari materi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fitria. Dari persamaan yang telah dijelaskan oleh Mbak Fitria, yaitu persamaan 5/5, kemudian persamaan tersebut dapat disederhanakan lagi menjadi persamaan 5/6. Persamaan 5/6 menunjukkan model tidak bertumbuh atau model pertumbuhan nol atau zero growth model dari pembayaran dividen untuk menghitung nilai intrinsik saham untuk kasus pembayaran dividen yang konstan sebesar D dengan tingkat bunga diskonto sebesar K. Kasus dividen konstan umumnya dilakukan untuk menilai saham preferen karena dividen saham preferen biasanya adalah konstan yang umumnya dinyatakan dalam persentase dari nilai nominalnya. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. Kebijaksanaan dividen suatu perusahaan adalah membayar dividen konstan sebesar Rp1.000 setiap tahunnya. Jika suku bunga diskonto per tahun adalah 20%, maka nilai intrinsik saham per lembar adalah sebesar Rp1.000 dibagi dengan 0,2 sama dengan Rp5.000. Kemudian untuk pertumbuhan dividen yang konstan. Untuk kasus dividen yang bertumbuh secara konstan, yaitu dengan pertumbuhan sebesar G, jika dividen periode awal adalah D0, maka dividen periode ke-1 adalah D0 dikalikan dengan 1 plus G, dan periode kedua adalah sebesar D0 dikali 1 plus G dikali 1 plus G lagi, atau D0 dikali dengan 1 plus G kuadrat, dan seterusnya. Untuk kasus pembayaran dividen yang bertumbuh secara konstan ini, rumus nilai intrinsik saham di persamaan 5/4 kemudian menjadi sebagai berikut. Kemudian dari persamaan 5/7 tadi, persamaan tersebut dapat disederhanakan lagi menjadi persamaan 5/8A.
Kemudian untuk D1 sama dengan D0 dikalikan 1 plus G, maka persamaannya menjadi persamaan 5/8D. Rumus 5/8 disebut dengan model pertumbuhan konstan atau constant growth model. Rumus ini juga dikenal dengan model Gordon karena Myron J. Gordon merupakan orang yang mengembangkan dan mengenalkan model ini. Asumsi dasar dari model ini adalah K, yaitu suku bunga diskonto, harus lebih besar dari G, yaitu tingkat pertumbuhan dividen. Jika K lebih kecil dari G, maka nilai intrinsik saham menjadi negatif yang merupakan nilai tidak realistis untuk suatu saham. Demikian juga, jika nilai K sama dengan G, maka K min G akan sama dengan 0 dan akibatnya nilai intrinsik saham akan sangat besar sekali bernilai tak terhingga yang juga merupakan nilai tidak realistis untuk suatu saham. Kemudian untuk contoh berikut ini, yaitu tahun ini perusahaan emiten membayar dividen sebesar Rp1.000. Seorang investor menginginkan return atau tingkat pengembalian sebesar 20% per tahunnya dan mengharapkan dividen dibayar dengan pertumbuhan sebesar 5% per tahunnya. Nilai intrinsik saham yang diperkirakan dapat dihitung sebesar. Untuk perhitungannya, nilai intrinsik saham sama dengan D1 dibagi K min G, yaitu sama dengan Rp1.000 dikurangi dengan 1 ditambah 0,05, kemudian dibagi dengan 0,2 dikurangi 0,05 sama dengan Rp7.000. Jika harga pasar saham ini per lembarnya adalah sebesar Rp5.000, maka harga pasar saham ini merupakan harga yang murah atau undervalued karena harga pasarnya lebih rendah dari harga seharusnya atau nilai intrinsiknya yang diperkirakan. Sebaliknya, jika harga pasar per lembar saham ini adalah sebesar Rp8.000, maka harga pasar ini merupakan harga yang mahal atau overvalued karena harga pasarnya lebih tinggi dari harga seharusnya yang diperkirakan. Rumus pada 5/8 tadi menunjukkan hubungan antara harga saham seharusnya atau nilai intrinsik dengan dividen per lembar atau D1-nya, tingkat bunga diskonto atau tingkat pengembalian yang diinginkan atau K, dan pertumbuhan dividen atau G sebagai berikut ini. Yang pertama adalah hubungan antara harga saham seharusnya atau nilai intrinsik dengan dividen per lembar adalah positif, yaitu semakin besar dividen yang dibayar, maka semakin besar harga dari suatu saham tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu hubungan antara harga saham seharusnya atau nilai intrinsik dengan pertumbuhan dividen G adalah positif, yaitu semakin besar pertumbuhan dividen, maka semakin besar pula harga dari saham tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu hubungan antara harga saham seharusnya atau nilai intrinsik dengan tingkat bunga diskonto K adalah negatif, yaitu semakin besar tingkat bunga diskonto, maka semakin kecil harga dari saham tersebut. Kemudian di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Inka dari contoh 5.9 untuk contoh di 5.8. Jika investor menginginkan tingkat pengembalian kredit sebesar 25%, maka nilai intrinsiknya adalah ini, sebesar 5.250. Kemudian yang selanjutnya untuk contoh 5.10, pertumbuhan dari dividen sebesar 5% diperkirakan terjadi mulai tahun kelima. Sebelum tahun kelima diperkirakan perusahaan membayar dividen yang konstan sebesar Rp1.000 per tahunnya. Jika tingkat pengembalian yang diinginkan kredit adalah sebesar 20% per tahunnya, maka nilai intrinsik saham yang diperkirakan adalah sebesar 5.964,50 dengan rumus P0 sigma N T sama dengan 1 D0 per 1 tambah K pangkat T tambah D0 1 tambah G per K kurangi G per 1 tambah K pangkat N dengan perhitungan sebagai berikut. Kemudian bagian kedua ini dihitung dengan cara mendiskontokan semua arus dividen pada mulai tahun kelima dan seterusnya ke awal tahun kelima atau akhir tahun keempat dengan menggunakan rumus 5.8 dan kemudian menilai angka nilai diskonto akhir tahun keempat tersebut.
Jadi, digambarkan proses ini tampak sebagai berikut. Kemudian, harga jual akhir. Keuntungan modal atau capital gain adalah keuntungan penjualan saham akibat selisih dari harga jual saham dengan harga belinya. Untuk investor, seperti harga jual akhir yang diterima dipertimbangkan sebagai arus kas yang harus masuk ke dalam rumus model dividen diskonto sebelumnya. Jika investor menjual saham pada periode ke-N sebesar P, maka rumus nilai intrinsik saham dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian, nilai P merupakan nilai harga jual dari saham atau disebut dengan nilai terminal, yaitu nilai akhir yang diterima oleh investor. Kemudian yang selanjutnya contoh 5.11. Investor memperkirakan bahwa perusahaan membayar dividen konstan selama 3 tahun. Dividen tiap lembar saham untuk tahun sekarang D0 adalah sebesar Rp500. Kemudian setelah itu diperkirakan bahwa pertumbuhan dividen akan menurun sehingga setelah menerima dividen pada tahun ketiga, investor akan menjual saham tersebut dengan harga sebesar Rp12.000. Harga saham yang ditawarkan sekarang adalah Rp5.000. Kemudian investor ingin mengetahui line intrinsik dari saham ini untuk menentukan apakah membeli saham ini merupakan investasi yang menguntungkan. Dengan asumsi bahwa suku bunga diskonto adalah konstan sebesar 20% tiap tahunnya. Nilai intrinsik dapat dijelaskan oleh presenter selanjutnya, yaitu Mbak Karin. Halo, saya Karina Puspasari. Saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang sudah dijelaskan tadi, yaitu P0 sama dengan N sigma T sama dengan 1 dalam kurung D0 per 1 plus K pangkat T plus Pn per 1 plus K pangkat N. P0 sama dengan 3 sigma T sama dengan 1 dalam kurung 500 itu dividen tiap tahunnya per 1 plus 0,2 pangkat T yang mana T sama dengan 1, kemudian plus 12.000 yaitu harga jual saham setelah tahun ketiga per 1 plus 0,2 pangkat 3. Nah, 0,2 nya itu didapatkan dari suku bunga diskonto yang didesimalkan, yaitu dari 20% menjadi 0,2. Kemudian P0 sama dengan 1053,24 plus 6.944,44 sama dengan 7.997,68. Nah, dengan demikian membeli saham sebesar 5.000 itu merupakan nilai yang murah atau undervalued karena nilai intrinsiknya sebesar 7.997,68 lebih besar dari nilai belinya. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu contoh 5.12, perusahaan itu membayar dividen selama 5 periode sebagai berikut, yaitu dividen dari tahun pertama yaitu 1.000, tahun kedua yaitu 1.500, ketiga yaitu 0, kemudian 4 yaitu 750, kelima yaitu 2.100. Kemudian tingkat bunga diskonto itu sebesar 20% tiap periodenya. Kemudian diperkirakan pada akhir tahun kelima, investor dapat menjual saham ini sebesar 5.000. Nah, nilai intrinsik saham ini itu dapat dihitung sebagai berikut, yaitu P0 sama dengan 1.000 per 1 plus 0,2 itu untuk tahun pertama. Kemudian untuk tahun selanjutnya sampai ke tahun kelima, dan ada tambahan di tahun terakhir yaitu tahun kelima, yaitu 5.000 yang tadi diperkirakan tahun kelima itu mau dijual menjadi harga 5.000 per 1 plus 0,2 pangkat 5. Nah, P0 nya itu sama dengan 5.090,0,2. Kemudian nilai jual saham PN sebenarnya juga merupakan nilai-nilai diskonto dari arus
kas dividen-dividen untuk periode-periode selanjutnya, yaitu untuk periode ke N+1 sampai ke periode tak terhingga yang dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu P0 sama dengan D1 per 1 K plus D2 per 1 K pangkat 2 plus jumlah tak terhingga. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada pendekatan PER. Nah, selain menggunakan arus kas dan arus dividen untuk mengukur nilai intrinsik suatu saham, PR ini juga dapat digunakan untuk mengukur nilai intrinsik suatu saham. Nah, PR ini menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earnings. Rasio ini menunjukkan seberapa besar investor menilai harga dari saham terhadap kelipatan earnings. Nah, contoh yang pertama yaitu contoh 5.13 yaitu harga pasar dari suatu saham adalah sebesar 20.000. Harga posisi yang dikelola perusahaan diperkirakan konstan dari tahun ke tahun sebesar 5.000. Nah, PR-nya dapat dihitung dari yang tadi 20.000 itu per 5.000 sama dengan 4 kali. Nah, 4 kali ini artinya apa? Itu merupakan harga saham merupakan kelipatan dari 4 kali earnings. Kemudian contoh 5.14 yaitu laba bersih per saham itu sebesar 2.500. Harga saham perusahaan ini adalah 20.000. Kemudian investor itu memperkirakan PER untuk saham ini adalah 10. Nah, nilai intrinsiknya itu dapat dihitung sebagai berikut. PER sama dengan P0 per E1 kali EI. PER sama dengan 10 kali 2.500. PER-nya dapat dihasilkan sebesar 25.000. Kemudian karena harga pasar saham ini adalah sebesar 20.000, sedangkan nilai intrinsiknya adalah sebesar 25.000, maka saham ini dijual dengan harga yang murah atau undervalued. Kemudian di slide selanjutnya yaitu rumus PER ini dapat diderivasi dengan membagi kedua sisi persamaan di atas dengan nilai E1 sehingga didapatkan P0 per EI sama dengan D1 min E1 per K min K. Kemudian rumus tersebut itu menunjukkan faktor-faktor yang menentukan besarnya PER, yaitu yang pertama, PER itu berhubungan positif dengan rasio pembayaran dividen terhadap earnings yang disebutkan dengan D1 per EI. Kemudian yang kedua berhubungan dengan negatif tingkat pengembalian yang diinginkan yang disebutkan dengan K. Yang ketiga yaitu PR berhubungan positif dengan tingkat pertumbuhan dividen atau yang disebutkan dengan G. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang nilai saham. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.